Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, ada rasa sukacita dan syukur kepada Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menuntun perjalanan hidup kita, bahkan telah mengizinkan kita sekalian untuk beribadah di hari Minggu ketiga di bulan Desember 2023, berkenan pula dengan perayaan Advent yang ketiga. Adapun warta jemaat tambahan di subuh ini Minggu 17 Desember 2023 sebagai berikut. 1. Badan Pekerja Majelis Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota mengucapkan selamat datang kepada Bapak, Ibu, Saudara selaku anggota Jemaat Yerusalem maupun anggota jemaat tamu yang dengan sukacita hendak beribadah bersama di gedung gereja ini, serta pelayan khusus dan pelayan lainnya yang hendak melayani dalam peribadahan di subuh ini. 2. Ibadah subuh ini akan dituntun dengan tata ibadah Minggu Advent yang ketiga dan persiapan perjamuan kudus sehubungan dengan minggu-minggu Advent. Ketiga, Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Kadim Pendeta Cornelia Siwilongdong STH, KPI saya sendiri, Organis Saudari Winnie Siswandi, Kontoria Kolom 5, Puji-pujian Kolom 5, dan yang berhari ulang tahun tanggal 11 sampai dengan tanggal 17 Desember 2023. Pendamping Kadim, Diaken D. Rantung Tutroong, pembaca Alkitab Diaken Velti Onsu, doa persembahan Diaken P. Tendian Mamuaya, penerima jemaat Penatua M. Nesek Pangemanan dan Penatua Jela di Momongan, petugas multimedia Saudara Immanuel Masengi dan Gloria Masengi, pembawa bunga segar di gedung gereja Ibu Leli Katian Dago Porotuo, pelayan khusus dan pelayan lainnya, serta pegawai dan kostor yang bertugas di subuh ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, Saudara, Saudari. Keempat, Badan Pekerja Majelis Jemaat dan Pelayan Khusus mengucapkan selamat kepada Bapak, Ibu, Saudara yang merayakan hari ulang tahun kelahiran dan pernikahan selang tanggal 11 sampai dengan 17 Desember 2023. 5. Ibadah menyambut Natal Yesus Kristus pria kaum Bapa Jemaat Yerusalem Batu Kota akan dilaksanakan pada hari ini Minggu 17 Desember 2023 pukul 18.00 WITA bertempat di gedung gereja. Dimohon kehadiran pria kaum Bapa dalam ibadah tersebut. 6. Keluarga Wilar Korompis mengundang BPMJ, Pelsus suami istri, Pelsus Am suami istri, Jemaat Kolom 5, Lansia Jemaat Yerusalem Batu Kota, Bapak dan Ibu Telangawin Tewu, Bapak dan Ibu Lempoy Sumoket, Kostor bersama Bapak, petugas multimedia, pegawai gereja dalam ibadah syukur yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 23 Desember 2023 pukul 12.00 WITA. Demikian warta jemaat tambahan di subuh ini. Atas perhatian disampaikan terima kasih. Selamat beribadah, selamat merayakan minggu-minggu Advent. Tuhan Yesus memberkati. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Maha Besar Tuhan yang terus menyertai kita semua. Marilah kita sujud menyembah, memuliakan Dia. Ada pengharapan bahwa kedatangannya telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya dalam Roma 15 ayat 12. Taruk dari panggul Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Mari kita menyanyi Kidung PKJ nomor 2, Mulia Mulia Namanya. Oh
Mari kita habiskan ibadah ini. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan kiranya menyertai saudara-saudara. Dan menyertai saudara juga. Dengarkanlah nats pembimbing dari Yesaya 9 ayat 5-6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran, dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Oh datanglah Immanuel. Oh datanglah Immanuel, tebus umatmu Israel, yang dalam berkeluh kesah menantikan penolongnya. Bersoraklah hai Israel, menyambut Sang Immanuel. Bapak Ibu Jemaat, silakan duduk kembali. Dengarkanlah hukum Tuhan dari Imamat 19 ayat 1-4. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada segenap jemaat Israel dan katakan kepada mereka, Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Setiap orang di antara kamu haruslah menyegani ibunya dan ayahnya dan memelihara hari-hari Sabatku. Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berpaling kepada berhala-berhala, dan janganlah kamu membuat bagimu dewa tuangan. Akulah Tuhan Allahmu." Beribu lidah patutlah. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus,
Kami bersyukur untuk kasih dan pemeliharaan-Mu, sehingga kami menjalani hidup dan menerima segala berkat, baik jasmani maupun rohani. Kami mengaku dosa bahwa sering kasih sayang Tuhan tidak kami syukuri dengan menghormati, mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kami cenderung mencari popularitas diri, sehingga mengabaikan hukum, peraturan, dan ketetapan firman Tuhan. Terkadang kami menganggap diri paling benar, orang lain salah, sehingga kami terjebak saling menghina, menghujat, memfitnah, dan saling menyakiti. Kami lalai melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam keluarga, baik selaku suami, istri, orang tua, anak, kakak beradik, dan sanak saudara. Tugas dan tanggung jawab kerja dalam berbagai karunia Tuhan sering kami abaikan. Kami sering bersandiwara untuk menutupi berbagai kesalahan yang telah dilakukan. Tidak peduli orang lain jadi kambing hitam atau yang disalahkan. Selaku pemimpin, pelayan khusus terkadang kami tidak menjadi contoh dan teladan yang baik. Selaku jemaat masyarakat, tidak menghormati pemimpin, malahan menghina, fitnah, sehingga terkesan memprovokasi dan mengancam keutuhan dalam berjemaat dan bermasyarakat. Ya Tuhan, ampuni dan kasihani kami. Amin. Anugerah Allah, Sakaria 9 ayat 9b, lihat rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Ya Tuhan, Engkaulah tempat aku berseru, dikala ku cemas dan di saat ku lemah, tangan-Mu yang kuat merangkul diriku, menyejukkan hatiku yang letih. Yesus, Engkaulah surya dalam hidupku, dengan kuasa-Mu jalanku menjadi terang, selalu kasih-Mu memeluk diriku, meneduhkan jiwaku yang resah. Tuhan, sungguh Engkaulah benteng perlindunganku, sumber hidup damai sejahtera. Yesus, sungguh Engkaulah juru selamatku kekal, yang menebus aku dari
Mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, melalui firman-Mu segala sesuatu tercipta di muka bumi ini. Melalui firman Tuhan, kami mengenal Engkau Allah pengasih, penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setiamu. Firman Tuhan adalah pelita hidup kami. Terangilah hati, pikiran, dan perasaan kami dengan Roh-Mu yang kudus untuk membaca dan belajar dari firman-Mu, agar kami mengerti, menghayati, serta tumbuhkan tekad, semangat, serta tulus untuk menjadi pelaku firman-Mu. Pakai hamba-Mu untuk menjadi alat pemberita firman Tuhan. Dengarlah kiranya permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup dan yang menghidupkan, kami berdoa. Amin. Kita akan baca firman Tuhan, Matius 1 ayat 1 sampai 17. Yang bertemakan silsilah Yesus Kristus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakkan Peres dan Sera dari Tamar. Peres memperanakkan Hesron, Hesron memperanakkan Ram, Ram memperanakkan Aminadab, Aminadab memperanakkan Nahason, Nahason memperanakkan Salmon, Salmon memperanakkan Boas dari Rahab, Boas memperanakkan Obed dari Rut, Obed memperanakkan Isai, Isai memperanakkan Raja Daud, Daud memperanakkan Salomo dari istri Uria, Salomo memperanakkan Rehabeam, Rehabeam memperanakkan Abia, Abia memperanakkan Asa, Asa memperanakkan Yosafat, Yosafat memperanakkan Yoram, Yoram memperanakkan Usia, Usia memperanakkan Yotam, Yotam memperanakkan Ahaz, Ahaz memperanakkan Hizkia, Hizkia memperanakkan Manasye, Manasye memperanakkan Amon, Amon memperanakkan Yosia, Yosia memperanakkan Yekhonya dan saudara-saudaranya pada waktu pembuangan ke Babel. Sesudah pembuangan ke Babel, Yekhonya memperanakkan Sealtiel memperanakkan Serubabel, Serubabel memperanakkan Abihud, Abihud memperanakkan Eliakim, Eliakim memperanakkan Asor, Asor memperanakkan Sadok memperanakkan Akhim, Akhim memperanakkan Eliud, Eliud memperanakkan Eliezer, Eliezer memperanakkan Matan, Matan memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, suami Maria yang melahirkan yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Demikian pembacaan firman Tuhan. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Hosana, Hosana, Hosana. Disilakan puji-pujian sebelum khotbah. Sebelum khotbah, jemaat kolom 5.
batinku, seluruh hatiku terbuka menyambut kedatangan. Bahagia terang sorgawi, Engkau harapan dunia. Terbitlah surya maha kasih dan jiwaku terangilah. Iku biar kau jadikan palunganmu yang mulia, dan dalam aku kau cerminkan terang sorgawi yang baka, sebab dengan kehadiranmu batinku lenyap. Kiranya lahir dalam aku dan tinggallah serta tetap. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Jemaat Pemuda Remaja, adik-adik yang diberkati Tuhan. Nggak rasa torang so ada di tanggal 17. Minggu depan 24 sudah dalam masa malam Natal, dan torang juga akan mempersiapkan diri merayakan perjamuan kudus masa Advent. Torang bersyukur kalau boleh sampai di hari ini, masih Tuhan kasih waktu, torang datang ibadah, torang bersyukur, bangun boleh buka tuh mata, ada kesempatan boleh beribadah. Dan tentunya itu semua harapan-harapan kita berada di minggu-minggu Advent, minggu-minggu penantian akan kedatangan Kristus. Jadi untuk minggu Advent ada 4, tadi malam juga saya singgung sedikit bagi Bapak Ibu, orang yang boleh ambil bagian dan terundang di ibadah remaja. Minggu Advent pertama berhubungan dengan hope atau harapan-harapan. Harapan siapa Mesias yang torang percaya, torang yakin bahwa dia akan selalu ada dan bertahta di kehidupan kita. Itu harapan. Jadi harapan kita tidak akan sia-sia, harapan kita tidak akan sirna, karena harapan kita penuh dalam keyakinan iman kepada Kristus. Dan di minggu Advent yang kedua, minggu lalu, kita berada pada perenungan tentang minggu Advent, love, artinya kasih, cinta. Di dalamnya ada kesetiaan. Kesetiaan kita inilah sementara kita jalankan bagian kita, mempersiapkan jalan, mempersiapkan hati dengan cinta bahwa Yesus mau lahir di hati kita. Yesus mau lahir selalu di dalam keluarga kita dan persekutuan kita. Dan minggu ini, minggu ketiga, minggu Advent yang ketiga berhubungan dengan joy atau sukacita. Yang pasti orang tetap bersukacita, Kang, walaupun banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak lagi yang orang sementara gumuli,
lo bilang sekarang di mana-mana daerah-daerah tertentu so mulai ada tuh pembatasan karena ini corona, model apa lagi yang sudah, artinya dasar itu semua torang tetap harus hadapi. Jadi tetap torang mau bersyukur untuk semua, bersuka cita tentang kasih Tuhan. Semua Tuhan izinkan bukan tanpa maksud dan rencana Tuhan bagi kita, tapi semua kita untuk ada di dalam kehidupan pertobatan. Dan kalau minggu depan nanti, minggu terakhir kita memaknai minggu Advent, minggu keempat, artinya minggu-minggu dalam perdamaian, peace. Jadi minggu pertama hope, minggu kedua love, minggu ketiga joy, dan minggu keempat nanti peace, berbicara tentang perdamaian. Semua orang ingin hidup dalam perdamaian dengan semua orang. Torang sementara untuk ada dalam tujuan selalu mencari lawan atau mencari musuh, tapi torang selalu ingin hidup damai, sukacita dalam merayakan menyambut Natal di tahun ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita sementara dalam bacaan kita, kalau tema bulanan gereja kita, keadilan, damai, dan kasih Yesus Kristus menjiwai pesta demokrasi. Karena memang sekarang masih sudah ada di bulan-bulan ataupun waktu-waktu dalam menjelang pesta demokrasi yang nantinya pusatnya akan puncaknya di tanggal Valentine Day 14 Februari 2024. Torang semua so ada pilihan, tinggal bagaimana torang tetap berdoa bahwa yang akan hadir adalah pemimpin-pemimpin kita yang berintegritas, yang benar-benar Tuhan pakai menjadi alat kasih-Nya. Dan kalau tema mingguan kita adalah silsilah kelahiran Yesus, mungkin kalau orang membaca di Alkitab, aduh ini mau mengerti seperti apa, semua nama-nama. Tapi Bapak Ibu, dari nama-nama ini kita akan memahami bahwa kalau semua itu diungkapkan mulai dari Abraham, bahkan juga sampai peristiwa kelahiran Kristus, semua itu punya kesinambungan atau mungkin ada hal-hal yang sangat penting kita pelajari di dalamnya. Karena kalau Injil Matius ini, kitab Injil ini merupakan penghubung yang sangat penting antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Matius memulai dengan menelusuri silsilah Yesus Kristus melalui Yusuf, kelahiran Yesus oleh perawan Maria. Jadi itu ketika sudah ada di masa penggenapan di kitab Injil Matius. Namun sebelumnya kita melihat latar belakang sedikit bahwa perjanjian lama berakhir dengan nabi-nabi Allah yang menubuatkan kedatangan Dia yang diurapi, yaitu yang disebut dengan Mesias yang akan masuk dalam sejarah untuk membawa kebebasan dan pelepasan bagi umatnya. Jadi sekitar 400 tahun kemudian perjanjian baru dimulai dengan kitab Matius yang mengungkapkan penggenapan nubuat-nubuat ini dalam Yesus Kristus, Sang Mesias yang telah lama ditunggu. Jadi ini merupakan hal-hal yang hendak kita sedikit mengetahui bahwa apa arti dari nama-nama yang kita telah baca bersama, kita dengarkan tadi. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Jadi sangat artinya kita harus mengerti bahwa kalau di ayat 17 katakan jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. Jadi berhubungan dengan Abraham bapa segala orang percaya, 14 keturunan dari Daud sampai ke pembuangan di Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan Babel sampai Kristus. Berarti mulai dari Abraham bahkan peristiwa pembuangan dan sampai masa Kristus itu merupakan benang merah yang harus kita mengerti sedikit bahwa itu mau menyatakan betapa daftar nenek moyang ini menyimpan sesuatu hal yang hendak kita renungkan, bahwa di balik semua itu mau kita pahami bagaimana ada pembuktian bahwa Yesus Kristus adalah Raja Daud, keturunan dari Raja Daud, bahkan keturunan dari Abraham
sudah mulai langsung menggunakan daftar-daftar nama yang tadi. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, walaupun dalam Injil Matius 1 ayat 1 sampai 17 ini hendak hanya menjelaskan tentang silsilah atau nama-nama semata-mata, tapi tujuan dibalik penyusunan ini ingin menjelaskan secara teologis tentang kehadiran Yesus Kristus, bahwa ia adalah benar, yang adalah penggenapan janji Tuhan kepada Abraham. Dan karena itu ia disebut sebagai anak Abraham, sekaligus keturunan Raja Daud, dan ia sangat tepat menjadi seorang raja dalam ungkapan bahwa sesungguhnya Yesus Kristus oleh Matius, dia mempunyai konsep atau mempunyai pemahaman bahwa sesungguhnya dia bukan hanya milik bangsa Israel, tetapi bangsa segenap orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Raja dalam kehidupannya. Yesus Kristus sebagai anak Allah adalah tetap untuk selama-lamanya. Bahkan tongkat kerajaannya adalah tongkat kebenaran yang akan digunakan dalam masa pemerintahannya. Dan inilah yang sementara kita renungkan bersama, bahwa Mesias yang berarti yang diurapi oleh Tuhan. Itu berhubungan dengan bahasa Yunani yaitu Christos, artinya Kristus. Sama pengertian bahwa dia adalah yang diurapi oleh Tuhan. Dan kita pun mengakui bahwa dalam kepercayaan kita dan sementara kita memberitakan, dan yang akan kita beritakan sampai kapanpun lewat iman percaya kita, bahwa Yesus adalah Tuhan, sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena itu Bapak Ibu, dari apa yang disampaikan oleh Badan Pekerja Majelis Sinode lewat menjabarkan trilogi pembangunan jemaat, dengan pemahaman-pemahaman yang ada dari bacaan firman, sebenarnya ada 3 kelompok besar yang hendak kita pahami, yang tadi saya sudah singgung sedikit. Pertama, Abraham sampai Daud di ayat 2 sampai 6a. Dan kedua, dari Daud sampai ke pembuangan ke Babel, ayat 6b sampai 11. Dan ketiga, pembuangan ke Babel sampai Yesus Kristus dari ayat 12 sampai 17. Kalau kita melihat dari bacaan lewat nama-nama silsilah ini, di situ ada beberapa catatan yang sangat penting untuk kita sedikit memahami, bahwa dalam bagian ini dari beberapa nama yang disampaikan, senantiasa mau menjelaskan oleh penulis Injil Matius bahwa tidak ada hal-hal yang ditutup-tutupi atau direkayasa untuk menyampaikan nama-nama dan apa yang ada yang terjadi dalam kehidupannya. Dan di sini ada hal yang disebutkan, hal itu tampak ketika disebutkan di sini Yehuda yang memperanakkan Peres dan Serah dari Tamar. Kedua anak ini, di mana salah satunya yakni Peres yang masuk dalam daftar riwayat keturunan Yesus Kristus, ternyata adalah anak hasil persinahan antara Yehuda dan Tamar menantunya. Kalau itu berhubungan dengan kitab Kejadian pasal 38. Dan orang-orang seperti ini ternyata kenapa dilibatkan dalam merintis jalan keselamatan dari Tuhan Allah. Jadi di sini kita melihat bahwa dengan hal itu ada maksud dalam rencana kasih Tuhan untuk dinyatakan bagi umat yang percaya lewat kelahiran Kristus. Bahwa ini merupakan pintu keselamatan, bahwa semua itu terbuka bagi siapa saja dalam latar belakang kehidupan. Mungkin orang anggap bahwa mereka nista, pembuat dosa, tetapi disitulah benang merah sejarah itu tentang kedatangan Kristus dari orang-orang dengan latar belakang seperti itu. Dianggap nista sekalipun oleh manusia pada umumnya, tetapi mereka pun tetap menjadi alamat keselamatan dari Yesus Kristus. Itu hal pertama, bicara tentang orang-orang yang hidup dalam dosa. Di situ ada rancangan Tuhan yang Tuhan siapkan, dan ini berhubungan dengan
bagian ayat yang mengungkapkan Yehuda yang memperanakkan Peres dan Sera dari Tamar yang diungkapkan, diuraikan sedikit. Itu pertama, jadi rancangan perbuatan ajaib Tuhan, bahwa kasih Tuhan yang telah dimulai dari Abraham sampai pada kedatangan Kristus. Dan hal yang kedua, mungkin kita atau orang tahu cerita tentang Ruth, seorang perempuan Moab yang dibawa oleh Naomi, ibu dari suaminya Mahlon. Hal ini pun hendak menyatakan bahwa keselamatan dari Tuhan Allah dalam Yesus Kristus bersifat umum, bersifat universal, bukan hanya dari keturunan Israel, tapi orang yang ada, bangsa-bangsa yang di luar yang mungkin tidak diperhitungkan atau yang tidak mengenal Tuhan. Tapi Tuhan memakai dengan caranya bahwa dia bisa memakai bangsa di luar Israel, dan ini tandanya bersifat umum, bukan hanya pada satu bangsa. Bangsa Israel memang membanggakan diri sebagai bangsa pilihan Tuhan, sehingga klaim tentang kemurnian umat Tuhan sebagai pilihan Allah tetap harus dijaga dan dipelihara. Dan ini mau memperlihatkan bahwa keselamatan yang mau dikerjakan dalam kasih Tuhan itu dari hal-hal seperti yang kita sementara renungkan. Dari kehidupan orang-orang yang melakukan persinahan, orang-orang yang melakukan hal dosa, hal-hal yang keji di mata Tuhan, tapi Tuhan mengangkat itu untuk ada perubahan, ada transformasi, dan Tuhan senantiasa siapkan jalan itu melalui hal ini. Dan bangsa yang di luar bangsa Israel merupakan jalan juga untuk proses keselamatan yang Tuhan kerjakan. Karena itu dari hal-hal ini sangat jelas bahwa ketika kita pada posisi memahami tentang bagaimana hubungan juga dengan Daud dan Salomo, melalui Daud bangsa Israel tumbuh menjadi bangsa yang disegani. Dan tentunya dari bagian ini mau menjelaskan, Matius memberi penekanan tentang Daud yang memperanakkan Salomo dari istri Uria, untuk menunjukkan bahwa di situ juga ada kesalahan yang diperbuat. Tetapi dia adalah seorang pemimpin, seorang leader yang dipakai untuk menjadi alat kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat nama-nama yang disebutkan dalam bacaan kita di Injil Matius 1 ini, ada juga disinggung beberapa nama raja yang sempat memerintah di Israel. Adalah percampuran antara mereka yang berbuat baik, berbuat jahat. Raja-raja Israel ada yang rindu untuk selalu melakukan apa yang diinginkan Tuhan, tapi kadang ada juga yang berbuat tidak baik, berbuat yang jahat. Misalnya Rehabeam yang jahat memiliki anak Abia yang jahat. Abia yang jahat memiliki anak Asa yang baik. Asa yang baik memiliki anak Yosafat yang baik. Yosafat yang baik memiliki anak Yoram yang jahat. Bagian ini mau memberikan penekanan bahwa rencana Tuhan Allah untuk menggenapi janjinya sama sekali tidak ditentukan oleh eksistensi manusia yang penuh kelemahan dan kekurangan serta berdosa. Tuhan Allah berkenan memakai siapa saja untuk menggenapi janjinya. Anugerah Tuhan Allah memiliki otoritas sendiri dan tidak ditentukan oleh perbuatan baik dan jahat dari manusia. Jadi ini proses bahwa ternyata ketika penggenapan dalam perjanjian baru, khususnya di kitab Injil Matius ini, bahwa semua ada hal yang sangat berhubungan satu dengan yang lain, dari ayat 1 sampai ayatnya yang ke-17. Tapi Bapak Ibu saudara-saudara yang mau kita jadikan sebagai perenungan kita, dengan kita belajar dan kita memahami bahwa ternyata rencana Tuhan itu telah dinubuatkan dan telah digenapi, dan rancangan ini sementara ada dalam bagian perenungan kita, tetap bersukacita. Ada joy untuk kehidupan kita, bahwa dalam rangka kita merayakan memaknai Advent, kedatangan Kristus, bahwa cahaya yang penuh kemuliaan itu harus menerangi kehidupan kita. Cahaya itu datangnya dari Dia, Sang Mesias, Sang Juru Selamat yang diurapi.
Dan itu akan ada bertahta dalam hidup kita, bicara tentang cahaya yang di dalamnya tentu di minggu Advent ketiga ini ada sukacita. Itu hendaknya menjadi bagian kehidupan kita secara pribadi, bahkan persekutuan kita. Sebagai orang tua, suami istri, sebagai anak-anak, terlebih kita sebagai pelayan khusus. Bahwa semua ini mau menyatakan kepada kita, nama-nama bicara tentang silsilah Yesus Kristus, semua ada di dalam kasih Tuhan. Semua sudah dalam pengaturan Tuhan, agar benar-benar rencananya ini terus digenapi untuk mewartakan kasih Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalaupun torang boleh ada sampai di tahun 2023 ini, sementara memahami bahwa saat-saat ini tahun demi tahun torang akan rayakan masa Advent, masa untuk merayakan Natal. Kalau torang seumur 60 berarti semua 60 kali torang merayakan. Apa pemaknaan itu bagi Bapak Ibu, bagi pribadi kita ketika kita merenungkan tentang peristiwa kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Torang kan sekarang sementara menantikan Kristus yang akan datang kembali dengan kemuliaannya. Tidak lagi sementara untuk mau menantikan bayi yang mungil itu, tapi torang sementara menantikan kedatangan Kristus untuk kali yang kedua. Dan masa-masa ini membuat kita untuk terus ada dalam permenungan diri, bahwa hidup yang berarti, hidup yang penuh dengan kasih, hidup yang selalu menjadikan Tuhan Yesus segala-galanya prioritas. Apalagi yang torang mau sebutkan dalam hidup ini, bahwa Tuhan harus menjadi nomor satu, yang utama dan yang paling utama dalam kehidupan kita. Maka itu menjadi satu harapan, itu menjadi satu doa, menjadi satu sukacita, bahwa kita sementara hidup dalam kasih Tuhan. Kalau dalam bagian-bagian perenungan tentang Minggu Advent ini, kalau ada orang mungkin lihat ada di lilin. Kenapa lilin itu diilustrasikan atau mungkin digambarkan dengan warna ungu? Itu ada artinya bahwa umat selalu diarahkan untuk 4 Minggu Advent ini hidup dalam pertobatan, hidup dalam pembaharuan. Bahwa pertobatan itu datangnya dari kasih kita yang kita terima dari Tuhan. Kasih yang mula-mula itu datangnya dari Tuhan untuk kita, untuk saya, untuk Bapak Ibu jemaat keluarga. Dan kasih itu hendaknya kita boleh menjadi bagian yang terpenting dalam kehidupan kita. Dan kita bukan hanya sekedar untuk mau merayakan Natal, kalau tiap tahun kak torang bikin Natal atau merayakan itu. Bukan hanya sampai sekedar kita ada di bagian itu. Tapi paling utama adalah hidup kita diperbaharui. Hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi teladan, menjadi contoh dalam kehidupan di mana saja Tuhan menempatkan kita. Sehingga makna Natal yang sesungguhnya ada di dalam torang hati. Hati yang tulus, hati yang penuh sukacita, yang terpancar di kehidupan kita ini adalah hati yang selalu mau bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Kalau kurang torang perayaan mau siapkan ini di rumah itu, atau mungkin dekorasi-dekorasi seperti apa yang torang saksikan sekarang, di mana-mana torang rayakan hadir di acara Natal atau pergi di mall atau di toko-toko, biar paling tidak secara torang pandangan mata, aduh bagus, bagaimana torang juga mau terus memancarkan itu terang kasih Tuhan. Dan dekorasi ini akan semakin membuat orang semangat tetap menikmati kehidupan yang bersyukur, kehidupan dalam persekutuan, bahwa yang paling utama di hidup ini biar Tuhan menjadi yang paling utama di kehidupan kita. Di atas semua yang kita lakukan, kita kerjakan dan kita harapkan. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, berada di Minggu Advent yang ketiga, dan kita akan ada di minggu depan, minggu keempat, mau mengikuti juga bagi CD jemaat mengikuti perjamuan kudus. Paling tidak torang sementara ada dalam persiapan, dan kalaupun sebentar ada juga kita dalam kelengkapan. Paling tidak hati kita yang torang siapkan untuk tetap bersyukur, bahwa bagian-bagian hidup kita tetap kita kerjakan untuk tetap bersyukur dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun. Selamat kita merayakan Minggu Advent, memaknainya di Minggu Advent yang ketiga ini, bahwa tetap Tuhan yang selalu menjadi sumber sukacita, sumber segala berkat, sumber segala-galanya
dalam kehidupan kita. Amin. Kalau masih ada puji-pujian sesudah khotbah, silakan. Diundang untuk yang membawa puji-pujian jemaat, Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun kelahiran selang tanggal 11 sampai dengan 17 Desember, Diaken Ibu Nonce Tumoembela, Bapak Beni Masinambo, Ibu Martina Paruru Pongrekun, Bapak Yandrit Porotuo, Bapak David Franswage, Ibu Feni Ellen Christine Teu, Bapak Denis Talangamin, Adik Cliffy Gilbert Sondak Masinambo, Saudara Andri Christian Pongtuluran, Bapak Rizky Herdayana Sanjaya, Adik Desvia Madriana Alfiando, Saudari Regina Desira Gagana, Saudari Natasa Isabel Roselin Langi, dan keluarga yang merayakan hari ulang tahun pernikahan hari ini, keluarga Pandey Wenas HUT ke-9, didampingi oleh Pelsus dan keluarga. Marilah kita memberi persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Dengarkan nats persembahan dari Sakaria 7 ayat 9 sampai 10. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Laksanakanlah hukum yang benar dan tunjukkanlah kesetiaan dan kasih sayang kepada masing-masing. Janganlah menindas janda dan anak yatim, orang asing dan orang miskin, dan janganlah merancang kejahatan dalam hatimu terhadap masing-masing. Sambil memberi persembahan kita nyanyi kusongsong bagaimana. Kusongsong bagaimana ya Yesus datangmu, Engkau terang buana, Kau surya hidupku. Kiranya Kau sendiri penyuluh jalanku,
Jemaat Tuhan, saya akan bacakan sampul persembahan syukur yang masuk dalam ibadah subuh ini. Persembahan syukur hari ulang tahun pernikahan ke-10 dari keluarga Pandai Wenas, kolom 5, Rp250.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-29 dari A. Pongtoluran sebesar Rp150.000. Persembahan syukur hari ulang tahun ke-79 dari Martina Pongrekun sebesar Rp200.000. Persembahan ibadah Natal KPDP dan tim doa kolom 1-6 tanggal 14 Desember 2023 sebesar Rp345.000. Setoran dana diakonia dari keluarga Angkau Mamahit dari bulan Januari sampai Desember 2023 sebesar Rp250.000. Atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Yerusalem Batu Kota menyampaikan terima kasih untuk semua persembahan yang sudah disampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa di dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu untuk segala kebaikan Tuhan, penyertaan dan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, dalam persekutuan ini kami pun sudah boleh diberkati dengan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Kami mau berdoa untuk persembahan yang sudah kami berikan, baik persembahan untuk pelayanan maupun persembahan untuk pembangunan dan sampul-sampul persembahan syukur lainnya. Berkenanlah Engkau memberkati persembahan kami ini, dan diberkatilah kami Tuhan jemaat yang sudah memberikan persembahan. Diberkatilah kami dalam tugas kerja, tanggung jawab dan pelayanan kami. Semuanya kami persembahkan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa dan ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, jemaat yang diberkati Tuhan, khususnya untuk sidi-sidi jemaat, kita akan masuk dalam persiapan perjamuan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023, dan Bapak Ibu yang akan mengikuti pada tanggal 24, sidi-sidi jemaat, kita akan masuk dalam persiapan dan dengarkan pengajaran bahwa pada tanggal 24 Desember 2023 jam 9 kita akan merayakan perjamuan kudus dalam rangka perayaan Advent. Perjamuan kudus adalah peringatan akan Kristus yang disalibkan dan dibangkitkan. Itulah tanda yang hidup dan yang tepat dari pengorbanan Kristus yang dijalaninya sekali untuk selamanya di atas salib dan berlaku bagi seluruh umat manusia. Perjamuan kudus pada hakikatnya adalah sakramen dari karunia Allah dalam Yesus Kristus oleh kuasa Roh Kudus. Tiap orang Kristen menerima karunia keselamatan ini melalui persekutuan dalam tubuh dan darah Kristus. Dalam perjamuan kudus dengan makan roti dan minum anggur itu, Kristus memberi persekutuan dengan dirinya sendiri. Allah sendiri bertindak memberikan hidup kepada tubuh Kristus dan membaharui setiap anggota sesuai dengan janji Kristus. Setiap anggota tubuh Kristus yang dibaptiskan menerima dalam perjamuan kudus itu kepastian pengampunan dosa dan janji kehidupan kekal. Perjamuan kudus yang selalu mencakup firman dan sakramen adalah pemberitaan dan perayaan tentang karya Allah. Perjamuan ini adalah ucapan syukur kepada Bapa untuk segala sesuatu yang telah diselesaikan dalam ciptaan, perdamaian dan penyucian, untuk segala sesuatu yang sedang diselesaikan Allah baik dalam gereja maupun di dalam dunia sekarang ini, kendati manusia berdosa, untuk segala yang akan diselesaikan Allah dengan membawa kerajaannya kepada kegenapan.
Dengan demikian perjamuan kudus adalah ucapan syukur gereja, yaitu sebagai pernyataan terima kasih atas segala berkat Allah. Dengarkanlah firman Tuhan yang di dalamnya tertulis hal-hal yang tidak wajar dalam merayakan perjamuan kudus. Dalam 1 Korintus 11 ayat 17 sampai ayatnya yang ke-23. Kebiasaan-kebiasaan yang salah dalam perjamuan malam. Dalam peraturan-peraturan yang berikut aku tidak dapat memuji kamu, sebab pertemuan-pertemuanmu tidak mendatangkan kebaikan, tetapi mendatangkan keburukan. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu, dan hal itu tidak sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan, supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Apabila kamu berkumpul, kamu bukanlah berkumpul untuk makan perjamuan Tuhan. Sebab pada perjamuan Tuhan itu, tiap-tiap orang memakan dahulu makanannya sendiri, sehingga yang seorang lapar dan yang lain mabuk. Apakah kamu tidak mempunyai rumah sendiri untuk makan dan minum? Atau maukah kamu menghinakan jemaat Allah dan memalukan orang-orang yang tidak mempunyai apa-apa? Apakah yang kukatakan kepada kamu, pemuji kamu? Dalam hal ini aku tidak memuji kamu. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia. Janganlah hal-hal yang demikian atau hal-hal lain yang tidak wajar terjadi di tengah kita merayakan perjamuan kudus. Hendaklah semua orang kudus datang pada perjamuan kudus, tetapi yang tidak, biarlah mereka bertobat. Amin. Bapak Ibu anggota Sidi Jemaat yang akan mengikuti di perjamuan kudus pada tanggal 24 dalam rangka perayaan Advent, bolehkah diundang berdiri? Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan dalam persiapan saat ini kepada saudara-saudara anggota tubuh Kristus yang hendak merayakan perjamuan kudus. Kami bertanya, ada 2 pertanyaan dan nanti dijawab dengan ya dengan segenap hati. Pertama, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus dalam kepercayaan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus? Kedua, apakah saudara-saudara mempersiapkan diri dengan menaati petunjuk-petunjuk firman Tuhan, supaya perjamuan kudus dirayakan sesuai dengan kehendak Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita? Apakah jawaban saudara-saudara?
Tuhan dengar jawaban saudara dan selamat kita mempersiapkan diri untuk merayakan perjamuan kudus di minggu depan. Bapak Ibu Jemaat disilakan duduk kembali. Dan saat ini kita akan masuk dalam doa umum dan ada beberapa pokok doa yang mungkin kita bisa menopang untuk kegiatan-kegiatan pelayanan di jemaat kita menyambut Natal dan juga Tahun Baru. Dan mendoakan kalau ada anggota jemaat atau saudara-saudara kita yang dalam pergumulan sakit, kita bisa bawa dalam doa-doa kita pribadi. Tuhan menyertai saudara-saudara. Mari kita berdoa. Dikuduskanlah namamu Tuhan, Engkau yang layak menerima pujian, pengagungan, sembah dan hormat kami kepadamu. Di subuh pagi ini Engkau berikan kesempatan terindah itu. Kami boleh beribadah bersama, merayakan dan memaknai minggu Advent yang ketiga, bahwa sukacita itu selalu ada dalam hidup kami. Dan ketika kami sementara dalam persiapan untuk menyambut Natal di tahun ini, tentunya ada begitu banyak hal yang hendak kami persiapkan, namun kami selalu meminta apakah kami sebagai orang tua, suami istri, anak-anak dalam persekutuan pelayanan kami, bahwa kami meminta Tuhan berikan kami kesehatan, kekuatan, pemulihan itu terjadi dalam hidup kami, pemulihan itu terjadi atas keluarga kami, dan semua apa yang Tuhan mau rancangkan dan nyatakan bagi kami tetap ada dalam keadaan diberkati dan terus menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Cahaya kemuliaan itu akan selalu ada dan nyata dalam hidup kami merasakan itu, karena Tuhan tidak pernah biarkan dan tinggalkan kami. Tangan kanan kemenangan Tuhan selalu dinyatakan bagi kami dalam hidup pribadi, keluarga, persekutuan kami, agar di dalamnya kami tetap mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala keadaan apapun. Diberkati setiap nyanyian pujian kami, setiap doa, firman, bahkan juga apa yang selalu kami persembahkan kepada Tuhan ketika kami boleh bersyukur, baik merayakan ulang tahun pribadi ataupun merayakan ulang tahun pernikahan keluarga. Diberkati, sempurnakan sukacita kebahagiaan kami semua, menjadi mizmor, menjadi nyanyian pujian, menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan Tuhan, dan itu adalah ibadah kami yang sejati kepadamu. Karena itu pakai kami semua menjadi alat kasih-Mu, sehingga kami terus membawa perdamaian, membawa terang, menjadi garam dan menjadi berkat dalam kehidupan ini, yang sesungguhnya itu datangnya dari Tuhan. Karena kami percaya keselamatan, janji penyertaan Tuhan itu sempurna adanya bagi setiap kami anak-anak-Mu, yang tetap ada dalam kepercayaan yang sungguh kepada Kristus, yang telah mati di kayu salib menebus dosa kami, bahkan yang kami percaya bahwa peristiwa kelahiran Kristus yang senantiasa telah dinubuatkan para nabi telah ada dalam penggenapan di perjanjian baru dalam masa kehadiran-Mu, bahkan penyelamatan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, diberkati semua jemaat-Mu yang hadir saat ini, pribadi-pribadi kami, ada harapan, ada kerinduan, ada doa-doa, dan selalu kami meminta kepada Tuhan, apapun situasi kondisi yang diperhadapkan kepada kami, beri kami kekuatan iman, buka jalan dalam setiap pergumulan kami. Sehebat apapun tantangan kehidupan kami, tapi Tuhan Yesus lebih hebat atas semuanya itu. Biarlah kekuatan iman selalu menjadi bagian hidup kami, agar dalam kami menghadapi badai kehidupan sekalipun, Engkau menjadi kekuatan kami, dan Engkau sekali-kali tidak akan pernah biarkan dan tinggalkan kami. Berkati kehidupan kami secara pribadi, sebagai orang-orang tua dalam keluarga, sebagai suami istri, sebagai anak-anak di tengah keluarga, bahkan dalam pelayanan kami sebagai hamba-hamba-Mu, diaken, penatua, pendeta dalam pelayanan kami, khususnya di Jemaat Yerusalem Batu Kota. Tuhan berkati tugas panggilan kami sebagai gereja-Mu, bersekutu bersaksi melayani Tuhan, benar-benar akan selalu terpancar dalam hidup kami dalam kebersamaan untuk kami bergandengan tangan melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Berkati setiap pribadi keluarga, apakah orang tua kami, suami istri, anak-anak, cucu, baik yang dekat dengan kami ataupun terpisah karena studi mereka, pekerjaan mereka, keluarga mereka,
atau usaha-usaha dan apapun yang dikerjakan saat ini, satukan kami semua dalam iman, harap dan cinta kepada Tuhan. Pembentengan Tuhan jadi bagian kehidupan kami. Ada harapan-harapan terindah, terlebih ketika ada doa-doa untuk bersama dengan keluarga dalam rangka kami merayakan menyambut Natal. Tuhan, biarlah penyertaan-Mu sempurna adanya bagi kami semua, sehingga kami dengan penuh sukacita iman boleh merayakan menyambut Natal, bahkan merayakan Natal dan Tahun Baru dengan kehidupan yang terus diberkati dalam hidup keluarga rumah tangga kami. Berkati pelayanan kami di Jemaat Gemim Yerusalem Batu Kota, berkati badan pekerja majelis jemaat, semua pelayan khusus, bahkan juga semua anggota jemaat-Mu dari kolom 1 sampai kolom 6, panitia-panitia atau komisi BIPRA, komisi kerja, dan saat-saat ini kami sementara ada dalam kegiatan dalam perayaan-perayaan menyambut Natal, dan jadwal kami akan menyelesaikan semua jadwal sampai tanggal 20. Biarlah Tuhan Engkau berkati kami sebagai hamba-hamba-Mu, sebagai pelayan khusus, sebagai jemaat, agar kami senantiasa saling menopang dalam kasih, saling mendoakan bersama, sehingga semua rangkaian acara dan program pelayanan kami semua akan berjalan dengan baik dan Tuhan dimuliakan atas semuanya itu. Karena itu Bapa, berkati kami di subuh pagi hari ini. Kami jemaat kolom 5 yang Tuhan telah siapkan untuk menjadi lewat jadwal pelaksana ibadah di subuh pagi ini, Tuhan berkati. Baik penatua bahkan juga diaken, semua jemaat yang ada Tuhan memberkati. Begitu juga memberkati KPI, organis, kantoria, puji-pujian kolom 5 dan yang hari ulang tahun, pengantar kadim, pembaca Alkitab, doa persembahan, penerima jemaat, petugas multimedia, kostor pegawai diberkati oleh Tuhan. Kasih Tuhan tidak akan pernah berkurang bagi kami ketika kami selalu melakukan yang menyenangkan hati Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Berkati kami dengan kasih sayang, kesehatan, kekuatan, bahkan apa yang menjadi harapan kami di hari yang baru. Bahkan minggu yang baru ini berada di bulan kami akan mengakhiri bulan Desember di tahun 2023 ini. Dimanapun kami pergi berada, apapun usaha kami, bahkan semua yang kami kerjakan, Tuhan selalu buka jalan. Tingkap langit berkat-Mu curah terbuka, dan usaha-usaha kami, bahkan profesi kerja kami, apapun itu bentuknya, Tuhan akan selalu berkati semua pekerjaan dan tanggung jawab kami. Karena itu Bapa, diberkati persekutuan jemaat-Mu dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, sampai kepada orang tua. Bapak Ibu juga diberkati semua. Kami diikat oleh kasih Kristus yang mempersatukan, menyempurnakan. Memberkati pemerintah kami dari pusat sampai di daerah, bahkan lingkungan di mana kami tinggal, baik di kelurahan Batu Kota, bahkan di lingkungan kami, di tempat kami melayani bersama sebagai jemaat, sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sehingga kami saling mendoakan, saling mendukung, saling bersama-sama untuk bergandengan tangan lewat program pemerintah kami. Tuhan berkati. Bahkan dalam saat-saat ini juga kami sementara diperhadapkan dengan situasi untuk kami mempersiapkan pemilihan calon legislatif, bahkan juga pemimpin-pemimpin di bangsa kami, bahkan sampai di daerah, yang puncaknya pada tanggal 14 Februari 2024. Tuhan berkati stabilitas, keamanan, dan kebersamaan hendak kami jaga bersama sebagai masyarakat, sebagai pemerintah, sehingga semua akan ada dalam situasi kondisi yang kondusif, bahkan selalu dalam keamanan yang terjaga bersama, semua untuk kesejahteraan, bahkan juga untuk kami bersama-sama dalam menyukseskan semua program kerja pemerintah, bahkan juga program-program dari pusat sampai daerah dan di lingkungan kami tinggal. Terima kasih Bapa, kami percaya Engkau tidak pernah biarkan tinggalkan. Pulihkan bangsa kami, pulihkan hidup kami, keluarga kami, bahkan pemulihan itu terjadi dari pihak Tuhan, agar kami terus memahami bahwa segala sesuatu bukan karena kuat gagah hebatnya kami, tapi semua karena Tuhan dan kasih karunia Tuhan memberkati kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, seluruh keberadaan kehidupan kami, hari ini, besok, bahkan selalu terus kami serahkan dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajar kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu.
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Olehkah kita diundang berdiri, kita nyanyikan Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku. Sehari-hari Dialah penopang yang teguh. Bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, sobatku. Bapak Ibu Jemaat, terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan selamat. Tuhan memberkati dan melindungi saudara-saudara. Tuhan menyinari dengan wajah-Nya dan memberi saudara-saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara-saudara dan memberi saudara-saudara damai sejahtera. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di surga, Allah yang kami muliakan Yesus Kristus, karena kami percaya persekutuan ibadah subuh ini bisa terlaksana dengan baik. Itu semua oleh karena pertolongan dan campur tangan daripada Tuhan. Kami sudah boleh mendengarkan firman Tuhan lewat hamba-Mu Ibu Pendeta Kondisi Londong, Sarjana Teologi. Biar firman ini akan selalu menguatkan kami agar kami tidak mudah goyah dengan godaan-godaan dunia, tapi kami selalu kuat karena kami mempunyai Tuhan yang selalu setia menopang kehidupan kami. Bapa di surga, kami bersatu hati mendoakan kami Ibu Pendeta Kondisi Londong, Sarjana Teologi. Tuhan akan selalu memberikan kekuatan, kesehatan, berkati akan tugas pelayanannya. Biar Tuhan akan selalu memakai hamba-Mu dimanapun Tuhan perkenankan, dan hamba akan selalu melayani dengan penuh sukacita. Demikian juga dengan keluarganya, keluarga Siwi Londong, diberkati keluarga ini. Segala harapan, kerinduan, rencana-rencana dari keluarga kami serahkan dalam tangan Tuhan, dan kami percaya Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan cara Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang akan kembali ke rumah masing-masing. Tuhan pimpin dan lindungi mereka agar mereka boleh tiba dengan selamat. Kehidupan kami hari ini dan seterusnya kami serahkan dalam tangan perlindungan Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami naikkan doa ini. Haleluya. Amin.